Bapak, Ibu, saudara-saudara, saat ini semua wajib pakai masker. Kita pasti bisa menghadapi pandemi ini, Indonesia pasti bisa. Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 medis COVID-19 mencapai lebih dari 18.000 ton hingga akhir Juli lalu. Sementara itu, kalangan Asosiasi Rumah Sakit memperkirakan rata-rata sampah medis perharinya menyentuh angka 383 ton. Dan pemerintah sendiri menganggarkan 1,3 triliun rupiah dan bekerja sama dengan sejumlah pihak untuk menangani limbah medis COVID-19. Pemerintah pusat juga mengimbau kepala daerah untuk serius memperhatikan limbah medis COVID-19 di daerahnya masing-masing. Lalu apa saja limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3 medis COVID-19 dan juga bagaimana rencana pemerintah mengelola limbah medis COVID-19? Dari Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional KPCPN, inilah dialog produktif Kabar Kamis, peranan pemerintah dalam pengelolaan limbah COVID-19. Dan kini saatnya saya menyapa 4 narasumber yang sudah bergabung secara virtual hari ini. Saya ingin menyapa Ibu Sinta Saptarina, Direktur Penilaian Kinerja Pengelolaan Limbah B3 dan Non-B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selamat siang, Ibu. Dan juga saya ingin menyapa Ibu Lia Partakusuma, Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit se-Indonesia. Selamat siang. Dan juga telah bergabung bersama kami ada Mbak Olivia Alan Sumargo, CEO dari PT Jasa Medifest. Serta ada Mbak Aditya Santi Sofia, Program Manajer Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik, dan nanti saya akan menyapa dengan nama Mbak Diti ya. Dan juga saya ingin mengingatkan seluruh netizen dan juga teman-teman media, jika diapain sih, dibakarkah atau diapain sebenarnya, apakah dibuat plastik kembali atau seperti apa? Nah silahkan Mbak Olive boleh jelasin ke kita semua. Boleh, makasih Mbak Melisa, Mbak Diti, terima kasih kesempatannya. Mungkin tadi udah banyak dijelaskan untuk pengolahan limbah medisnya itu di rumah sakit seperti apa. Sekarang saya akan lanjut dari rumah sakit, tadi Ibu juga sudah sampaikan, diangkut oleh transporter. Nah, dari transporter ini diangkut yang pastinya transporter berizin, diangkut ke rumah sakit, ke tempat pengolahan limbah B3 medis. Kalau di tempat kami di Jasa Medifest, lokasinya ada di Dawuan. Kami memiliki kapasitas 24 ton, 2 mesin, satu masing-masing 12 ton. Nah, di situ itu Mbak, kita tidak boleh memegang atau apapun itu. Jadi kita langsung dari wadah yang tadi sempat ditunjukkan oleh Dokter Lia, itu langsung biasanya kita masukkan ke dalam mesin. Jadi memang tidak ada sentuhan dengan tangan lagi untuk safety reasons. Jadi ini kalau kita lihat di video adalah wadah-wadah kuning, wheel bin kuning yang tinggal kita buka, lalu kita kaitkan ke mesin. Setelah kita kaitkan ke mesin, lalu akan masuk ke dalam mesin insinerator. Pembakarannya sendiri atau mesin insineratornya sendiri ini membakar limbah medis tersebut sampai dengan 1.200 derajat. Jadi memang semuanya tuh akan musnah, Mbak. Jadi kita juga di dalam Jasa Medifest semua sistem sudah amat sangat computerized. Kita juga sama dengan di rumah sakit menggunakan APD, menggunakan hazmat, sarung tangan, dan lain-lain. Kira-kira seperti ini gambarannya yang ada di lokasi pelan kami Jasa Medifest.
Ya, saya baru tahu ternyata tidak ada campur tangan ini nih untuk memegang limbah sampah tersebut. Jadi benar-benar semuanya langsung dilakukan dengan mesin begitu ya Mbak, untuk langsung diolah dan dimusnahkan. Jadi tidak menjadi plastik kembali, tapi benar-benar dimusnahkan. Oke, ini menarik sekali. Dan tentunya kalau kita lihat saat ini dengan terjadinya pandemi, otomatis limbah medis ini juga pastinya meningkat. Nah, nampaknya saat ini saya sudah melihat ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dalam aplikasi Slido dan juga YouTube chat kami. Untuk itu kita akan tanyakan langsung kepada narasumber kami. Dan pertanyaan pertama ini untuk Mbak Olivia. Nah, pertanyaannya adalah, apa tantangan terbesar dalam membantu pemerintah untuk mengurangi limbah medis? Pertanyaan dari Fadlan di Wonosobo. Silakan Mbak Olive. Halo, terima kasih Mbak. Hai Mas Fadlan dari Wonosobo. Tantangan terbesar di saat awal pandemi itu pastinya sama dengan yang lainnya. Kami kekurangan APD karena biasanya kami tidak harus menggunakan yang selengkap itu. Namun saat ini tantangan itu sudah teratasi. Nah, yang kedua tantangan terbesarnya itu adalah mungkin kapasitas dari limbah medis yang masuk itu memang cukup banyak. Namun kami Jasa Medifest di tahun ini yang kami memiliki kapasitas 24 ton, kami akan melipat gandakan menjadi 48 ton. Jadi sebenarnya sih tantangan selalu ada, tapi bagaimana cara kami mengubah untuk tantangan ini menjadi opportunity agar kami terus dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi limbah medis. Dalam diskusi kita kali ini. Lanjut, saya ingin meminta closing statement dari Mbak Olivia. Silakan Mbak Olive. Halo, makasih Mbak Melisa. Jadi aku sih berpikiran closing statementku itu kita harus peduli lingkungan. Jadi bukan hanya kita peduli lingkungan di saat-saat sekarang ini lagi sulit tentang limbah medis, tapi untuk semuanya, karena tadi juga sempat dibahas diet kantong plastik dan lain-lain. Dengan kita dari kecil selalu diajarin, jangan sampah itu adalah sumber penyakit. Itu kita ngomong sampah rumah tangga, harus dibuang pada tempatnya. Apalagi ini sampah yang bisa dibilang ada virusnya. Ayo kita buang ke tempat yang seharusnya. Sudah banyak perusahaan limbah medis yang bisa mengelola sampah medis atau infeksius dengan baik. Sama tambahan dari aku, Mbak, aku ngelihat di sini aku seneng banget diundang ke acara ini. Aku lihat memang di sini semuanya adalah perempuan-perempuan atau wanita-wanita Indonesia nih yang ikutan di sini. Jadi memang mungkin lebih ke tugasnya ibu-ibu untuk ayo kita sama bersih-bersih di sini dari mulai limbah biasa sampai ke limbah medis. Jadi ini juga bisa jadi gerakan perempuan Indonesia, wanita Indonesia, kita sama-sama saling maju untuk menanggulangi COVID-19. Oke, baik, Mbak Olive. Kebetulan emang cewek-cewek semua hari ini ya. Oke, lanjut.